Baik, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai Good Corporate Governance. Nama saya Rizky Marx Pratama Koanak, NIM 18100-286. Saya akan mulai mempresentasikan materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian Good Corporate Governance. GCG atau Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris maupun Dewan Direktur. Yang berikut ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan data yang mudah dipakai dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang ketiga ada tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat ada independensi. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Untuk menunjang GCG, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang terkait dengan GCG. Yang pertama, kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi pertama tahun 2006. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Yang keempat, ada penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini anti KKN. Yang kedelapan ada penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berikutnya akan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Cekau. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Rizky. Kita masuk pada materi yang berikut. Beberapa prinsip GCG dari OECD adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham atau the rights of stakeholders, termasuk pemegang saham minoritas mencakup yang pertama, hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan. Yang kedua, hak untuk mengalihkan dan mempindahtangankan kepemilikan saham. Yang ketiga, hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur. Yang keempat, hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hak untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta yang terakhir hak untuk memperoleh pembagian laba perusahaan. Yang kedua, pemberlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing atau the equitable treatment of stakeholders. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam atau insider trading, transaksi dengan diri sendiri, atau self-dealing, dan mengharuskan keterbukaan anggota Dewan Komisaris ketika menemukan berbagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau conflict of interest. Yang ketiga,
Perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan berkaitan dengan peran mereka di dalam perusahaan atau the role of stakeholders in corporate governance. Pelaksanaan GCG harus mampu mendorong kerjasama yang aktif antar perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan kesinambungan usaha atau going concern. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi atau disclosure and transparency. Pelaksanaan GCG harus menjamin adanya pengungkapan masalah perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk permasalahan keuangan kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atau the responsibilities of the board. Pelaksanaan GCG harus didukung oleh pedoman strategis perusahaan yang menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap direksi oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham. Baik, kita masuk pada slide yang berikut. Strategi etika 7.1. Penguatan faktor internal dan eksternal organisasi dalam pelaksanaan program-program GCG. Saat ini tidak lagi dipandang sebagai semboyan atau slogan belaka, namun sudah menjadi nyawa perusahaan agar mampu bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Tidak ada gunanya perusahaan merancangkan program GCG apabila program tersebut hanya dianggap sebagai aksesoris belaka, tanpa ada upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas GCG dari waktu ke waktu. Berikut adalah faktor-faktor penguat pelaksanaan program GCG, baik internal maupun eksternal. Yang pertama, penguatan faktor pendukung internal. Yang pertama, pembentukan budaya perusahaan yang kondusif untuk mendukung aplikasi program GCG dan dalam sistem dan manajemen perusahaan yang terpadu. Sedangkan kalau penguatan faktor pendukung eksternalnya, sistem hukum yang tegas dan jelas, sanksinya untuk menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. Kemudian penguatan faktor pendukung internalnya, penetapan berbagai peraturan dan kebijakan yang tegas dan transparan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Sedangkan penguatan faktor pendukung eksternalnya, dukungan dari lembaga pemerintah yang bersih dan berwibawa dan telah melaksanakan program GCG secara konsisten dan kontinu. Penguatan faktor pendukung internalnya, penentuan dan pengawasan risiko melalui manajemen risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. Kemudian penguatan faktor pendukung eksternalnya, ada contoh praktik GCG yang baik dan berhasil dilaksanakan untuk dijadikan standar praktik-praktik terbaik atau best practice yang profesional dan konsisten. Baik, kita masuk pada materi yang berikut, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perubahan perekonomian dan dunia usaha akibat pengaruh globalisasi. Penyempurnaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencakup: yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi mencakup telekonferensi, video conference, dan sarana media elektronik lainnya, yakni pasal 77. Yang kedua, kejelasan peraturan tentang tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan bab 2. Yang ketiga, aturan yang memperjelas dan mempertegas tugas serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk komisaris independen dan komisaris utusan bab 7. Yang keempat, kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yusaku Musapu akan membawakan materi tentang organ pendukung perseroan terbatas. Menurut Surya dan Yustiavananda pada tahun 2006, PT memerlukan 4 organ tambahan agar dapat menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG, yaitu Direktur Independen, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Yang pertama adalah Direktur dan Komisaris Independen. Independen bermakna merdeka, bebas, tidak berada dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Menurut Surya dan Yustiavananda, independensi untuk Direktur dan Komisaris Independen mengacu pada yang pertama, Direktur dan Komisaris Independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Yang kedua, Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Audit adalah untuk
membantu Dewan Komisaris, yaitu yang pertama, membentuk terdorongnya struktur pengendalian internal yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. Yang keempat, mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Yang berikutnya, sekretaris perusahaan. Aturan pemerintah tentang sekretaris perusahaan terdapat pada keputusan Ketua Bapepam LK nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik, dan keputusan Direksi BEI nomor 339 tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. Yang berikut adalah pelaksanaan GCG di institusi keuangan. Institusi keuangan sangat memerlukan GCG dalam kegiatan operasionalnya, mengingat bahwa bisnis keuangan bergantung pada aspek kepercayaan dan kualitas layanan antara penyedia jasa keuangan dengan nasabah. Salah satu institusi keuangan yang dikenal luas oleh masyarakat adalah perbankan, dengan karakteristik 3K yang harus dipatuhi, mencakup kepercayaan, keterbukaan, dan keperhatian. Tahun 2004, Bank Indonesia telah meluncurkan Program Arsitektur Perbankan Indonesia atau API sebagai program nasional pengelolaan perbankan Indonesia di masa mendatang. API memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang dijabarkan menjadi 6 pilar API berikut. Yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan yang terakhir, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa keuangan.